Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membawakan materi presentasi mengenai komite audit dan komite lainnya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, Desa Puturatih Maheswari Devi, dengan NPM 065. Perkenalkan, nama saya Nika Devi Dayanti dengan NPM 355. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Satria Arya Wirangga, NPM 445. Baik, presentasi pertama akan dimulai dari saya mengenai peran komite audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris atau dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Kemudian selanjutnya, menurut peraturan nomor 10.1.5 dalam keputusan Ketua Bapepam nomor Kep 645-BL-2012 menyatakan bahwa komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal, memastikan keefektifan auditor internal dan auditor eksternal, serta memperkuat independensinya. Komite audit menjadi perangkat utama dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang mempunyai peran penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Adapun peran yang dimiliki oleh komite audit diantaranya yaitu yang pertama, pemenuhan GCG perusahaan. Karena dengan adanya komite audit pada perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut mampu meningkatkan mutu pengawasan dan memberikan perlindungan serta keamanan bagi para pemegang saham. Komite ini membantu Dewan Komisaris serta dapat mewujudkan perusahaan yang good corporate governance. Selanjutnya, peran penerapan Enterprise Risk Management atau ERM. Hal ini berhubungan dengan metode dan prinsip mengenai pengelolaan risiko serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penerapan ERM juga membantu mengatur risiko serta mengidentifikasi peristiwa dan dampak yang ditimbulkan pada keadaan tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai mitra auditor internal, di mana komite audit mampu menjadi mitra yang membantu tugas Satuan Pengawas Internal atau SPI dalam melakukan audit internal. Dan yang keempat, memberi nilai tambah bagi auditor internal untuk memuaskan dan menyusun laporan keuangan untuk direktur utama. Selain 4 peran tersebut, komite audit juga memiliki peran dalam mewujudkan good corporate governance dalam perusahaan melalui pemenuhan prinsip-prinsip dari good corporate governance tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu peran komite audit memenuhi prinsip fairness atau kesetaraan. Komite audit memiliki kemampuan untuk memenuhi prinsip kewajaran, di mana komite audit memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada manajemen dalam perusahaan dalam rangka memberikan perlakuan yang wajar atau setara kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua, peran komite audit dalam memenuhi prinsip responsibility atau pertanggungjawaban. Komite audit diharapkan mampu memberikan pengawasan yang baik bagi operasional perusahaan yang dilakukan oleh anggota manajer agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, peran yang ketiga yaitu peran komite audit dalam memenuhi prinsip akuntability atau akuntabilitas. Komite audit memiliki kekuatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan, seperti peninjauan terhadap struktur organisasi dalam perusahaan, deskripsi kerja masing-masing bagian dalam perusahaan, dan sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu peran komite audit dalam memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan informasi. Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan akan mendorong manajemen untuk melakukan proses penelaahan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap upaya penyusunan laporan keuangan perusahaan.
Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tanggung jawab komite audit. Nah, secara garis besar, tanggung jawab komite audit adalah memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris atas laporan dan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris. Nah, komite audit ini diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Nah, dan biasanya komite audit ini diangkat untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang pada akhir masa jabatannya. Dan komite audit ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengendalian atau internal control, kebijakan akunting, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Komite audit ini bertanggung jawab untuk membuka dan menjaga komunikasi antar komite audit dengan Dewan Komisaris, direksi, unit audit internal, akuntan independen, dan manajer keuangan. Hingga secara umum, komite audit ini mempunyai tanggung jawab pada 3 bidang, di antaranya laporan keuangan atau financial reporting, kemudian ada tata kelola perusahaan atau corporate governance, dan yang ketiga yaitu pengawasan atau corporate control. Nah, berdasarkan tanggung jawab pada 3 bidang tersebut, tugas dan tanggung jawab komite audit secara lebih rinci dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan informasi keuangan perseroan yang akan disampaikan kepada publik dan pihak regulator. Yang kedua, melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perseroan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjukkan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa audit. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik yang ditunjuk oleh perseroan. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal dan pengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan oleh audit internal. Yang keenam, memantau aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh direksi. Kemudian yang ketujuh, menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan. Yang kedelapan, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Yang kesembilan, membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan. Komite audit memiliki wewenang untuk mendapatkan berbagai informasi dan mengakses data dan dokumen mengenai perusahaan yang mendukung fungsi pengawasannya. Jadi dalam menjalankan wewenang tersebut, komite audit dapat berkomunikasi langsung dan bekerja sama dengan audit internal dan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Selain itu, apabila dianggap perlu, maka komite audit dapat melibatkan pihak independen lainnya yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komposisi komite audit. Jadi, komposisi ini mengacu pada tata susunan dan persyaratan untuk menjadi anggota audit dari tim audit. Contohnya jumlah anggota, independensi, kemampuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Adapun komposisi dari komite audit yaitu yang pertama, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Yang kedua, ketua komite audit adalah salah satu anggota komisaris independen perseroan. Yang ketiga adalah anggota komite audit, di mana merupakan tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan perseroan. Dan yang terakhir, komite audit yang mampu bertindak secara efektif dan efisien. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai keefektifan komite audit. Nah, komite audit yang efektif ini telah mengkualifikasikan anggota dan wewenang dan sumber daya untuk melindungi kepentingan setiap pihak yang berkepentingan mengenai informasi perusahaan dengan memastikan laporan keuangan yang diterbitkan dan dibuat bersifat andal, kontrol internal, dan manajemen risiko melalui pengawasan yang tekun. Hal ini berarti bahwa
Tujuan akhir dari layanan komite audit adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, dan salah satu cara komite audit dapat mencapai tujuan tersebut adalah melalui penggunaan anggota yang memenuhi syarat dengan otoritas dan sumber daya yang memadai untuk memberikan pengawasan yang tekun, sehingga keefektifan komite audit ini dapat diketahui melalui yang pertama, yaitu efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI. Dan yang ketiga, menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI. Yang keempat, telah mendapatkan prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perseroan. Dan yang kelima yaitu self-assessment kinerja komite audit. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada salah kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komite lainnya. Dewan Komisaris dapat membentuk komite khusus lain untuk membantu tugas dan komisaris terkait dengan kejadian-kejadian khusus. Proses pembentukan komite khusus ini sangat penting. Komite ini harus memiliki tugas yang jelas, melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dan tidak memiliki kepentingan. Beberapa pedoman dalam pembentukan komite-komite khusus ini yaitu yang pertama, anggota komite tersebut harus diseleksi secara hati-hati untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan. Kemudian yang kedua, jumlah kompensasi atau gaji yang diberikan harus dipertimbangkan dengan seksama agar tidak memicu masalah lain. Kemudian yang ketiga, tugas yang diberikan harus jelas dan tertulis. Yang keempat, apabila anggota komite tersebut bertindak sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan, maka anggota tersebut tidak boleh memanfaatkan sumber daya perusahaan. Kemudian yang kelima, komite tersebut harus bekerja dengan informasi yang memadai. Yang termasuk dalam komite lainnya itu, yang pertama ada komite governance atau strategik. Komite governance atau strategik bertugas menyusun agenda bagi Dewan Komisaris untuk menentukan isu-isu apa dan sejauh mana harus didiskusikan dengan manajemen. Bekerjasama dengan manajemen, Komite Governance setiap tahun harus mengidentifikasi prioritas-prioritas perusahaan termasuk arah strategik perusahaan, aktivitas pendanaan, peluang investasi, rencana sukses, dan pertumbuhan berkelanjutan. Prioritas-prioritas ini kemudian disusun dalam agenda rapat Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Komite Governance harus mampu, yang pertama, mengendalikan agenda dan pelaksanaan rapat. Kemudian yang kedua, mengevaluasi agenda yang lalu dan lamanya rapat untuk memastikan bahwa setiap isu didiskusikan dalam waktu yang memadai. Kemudian yang ketiga, merevisi agenda apabila diperlukan dan mengatur prioritas dalam rapat. Di Indonesia juga memiliki komite khusus terkait dengan governance, yaitu Komite Kebijakan Corporate Governance. Komite ini bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris mengkaji pelaksanaan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang terkait dengan etika perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kemudian yang kedua, itu ada Komite Komisaris Independen Eksternal. Apabila Direktur Utama Perusahaan atau CEO juga bertindak sebagai Ketua Dewan Komisaris, maka harus dibentuk Komite Dewan Komisaris yang independen dan berasal dari pihak eksternal untuk menjaga independensi Dewan Komisaris dari pengaruh manajemen dan CEO. Komite ini terdiri dari komisaris non-eksekutif dan harus terlibat dalam fungsi pengawasan. Kemudian yang ketiga, itu ada komite eksekutif. Komite eksekutif bertugas mengevaluasi dan menyetujui keputusan, rencana, dan tindakan manajerial atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris. Komite eksekutif dapat dibentuk atas pimpinan setiap komite untuk mengorganisasikan aktivitas mereka dan menyusun agenda untuk seluruh Dewan Komisaris. Kemudian komite yang keempat, itu ada komite pengungkapan. Komite pengungkapan ini dibentuk untuk membantu pihak eksekutif mematuhi aturan SOX Seksi 302 mengenai pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Komite pengungkapan terdiri atas pihak-pihak yang memahami pemenuhan kebutuhan periode perusahaan
kemudian praktik penggunaan bisnis dan hukum, serta prosedur dan pengendalian pengungkapan. Pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam komite ini adalah General Counsel, Chief Accounting Officer, Controller, Risk Management Officer, Outside Legal Counsel, dan hubungan investor. Kemudian, komite yang kelima itu ada Komite Teknologi Informasi. Komite ini merupakan komite khusus yang mengelola dan mengawasi hal-hal terkait teknologi informasi. Komite ini bertugas mengawasi proyek dan fungsi IT sebagaimana mengevaluasi peluang strategis dan teknologi masa depan. Dan komite yang terakhir, yaitu komite yang keenam, adalah Komite Kebijakan Risiko atau Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Indonesia menyarankan perusahaan untuk membantu Komite Kebijakan Risiko apabila dirasa membutuhkan. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi, serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.